Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustami' selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam limpahan rahmat dan maghfirah Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masih tentang sholawat. Namun kali ini insyaallah kita akan membahas tentang sholawat Ismul A'zam. Ada juga yang mengenal sebagai sholawat mu'abbad. Ada juga yang mengenalnya sebagai sholawat kulhu ghaib ya. Jadi ada 3 nama yang masyhur untuk sholawat ini. Kita mentalkinkan dulu sholawat Ismul A'zam ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zamil maktub min nuri wajhikal a'lal mu'abbadid daimil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammad wa as'aluka bismikal a'zamil wahid bi wahdatil ahadil mu'ad wahdatil kam wal adadil muqaddas an kulli ahad wa bihaqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zam likulli mawjud salatan tuthabitu fi qalbil iman wa tuhafidhunil Qur'an wa tufahhimuni minhul ayat
wa tufahimuni minhul ayat wa taftahuli biha nurul jannat wa nuran na'im wa nuran nawari ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebih singkat daripada salawat Ismul A'zam atau salawat abad atau salawat kulhu ghaib. Dan di sini insyaallah kami melampirkan pula huruf Latin. Bagi yang memilih huruf Latinnya silahkan. Artinya kurang lebih, ya Allah, aku memohon dengan namamu yang agung, yang tertulis dari cahaya wajahmu yang maha tinggi dan maha besar, yang kekal dan yang abadi di dalam hati Nabi dan Rasulmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku memohon dengan namamu yang agung dan tunggal, dengan kesatuan yang manunggal, yang maha agung dari kesatuan jumlah dan yang maha suci dari setiap sesuatu. Dan dengan haknya bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semoga engkau melimpahkan salawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rahasia kehidupan yang ada, penyebab terbesar bagi setiap yang ada, dengan salawat yang menetapkan iman di dalam hatiku dan yang mendorongku agar menghafal Al-Quran, yang dengannya terbukalah bagiku cahaya surga dan cahaya nikmat, serta cahaya pandangan kepada wajahmu yang mulia, juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Limpahkanlah pula salam sejahtera kepada beliau. Adapun salawat ini disusun oleh Al-Imam As-Sayyid Syekh Taqiyuddin Dimashqi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau bermadhab Hambali. Beliau adalah sahibul kitab Aqidatul Ghaib wa Tariq Rijalil Ghaib qadasallahu sirah wa nafa'ana bihi biulumi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat ini juga dikenal dengan nama salawat kulhu ghaib. Di antara fadilah-fadilah daripada salawat ini banyak sekali fadilahnya. Kebesaran dan keagungannya salawat ini telah banyak dibuktikan oleh para alim ulama dan para salaf. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani sendiri telah mencantumkan salawat ini, memasukkannya dalam kitab beliau yang berjudul Sa'adatud Darain. Salawat inilah yang sering digunakan sebagai wasilah untuk bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihi salam. Salawat ini pula adalah sebagai untayan kalimat suci yang terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama 3 ayat surah Al-Ikhlas, yang kedua 2 ayat dari kalimat ma'rifat Nur Muhammad, lalu yang ketiga 3 ayat rangkaian kalimat khusus untuk keberkahan hidup, dan yang keempat adalah 3 kalimat pembuka 3 energi nur ilahiyah, yang artinya rangkaian ayat-ayat sholawat kulhu ghaib ini ada 11 ayat pokok yang merupakan menjadi sumber energi ilahiyat. Jadi bila Anda melihat yang tidak seperti itu, maka Anda perlu patut mencurigai keilmuannya. Karena seorang penerima ijazah sholawat kulhu ghaib tidak akan mungkin berani memutuskan rantai sanad yang bisa membuat semua ilmunya menjadi luntur karamahnya. Hikayat bermula, sholawat kulhu ghaib hanya diajarkan di kalangan ahli tasawuf bagi kalangan kaum sufi dan merupakan suatu amalan yang dirahasiakan. Ilmu sholawat kulhu ghaib memang ada berbagai versi, baik dari segi bacaan maupun tata caranya.
Hal itu tergantung dari thariqah yang dianutnya. Menurut riwayat dikatakan bahwa asal mula salawat kulhu gaib bermula dari Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah sosok yang pertama-tama diciptakan oleh Allah Ta'ala dari nur jamalnya Allah Ta'ala, bertujuan untuk memperkenalkan dirinya dengan zat yang lain. Dahulu di alam ketuhanan hanyalah Allah Ta'ala yang maujud, tidak ada yang lainnya. Agar dirinya bisa dikenal dan harus ada zat lain untuk mengenalnya. Salawat kulhu gaib adalah salah satu pegangan para rijalul gaib dan golongan para waliullah yang memiliki sangat banyak sekali manfaat. Jadi kaifiatnya kurang lebih sebelum Anda membaca kulhu gaib ataupun salawat Ismul A'zam, salawat mu'abbad ini adalah: pertama, lakukan sholat sunnah hajat 2 rakaat atau 4 rakaat atau 8 rakaat. Lalu kemudian ba'da salam Anda membaca ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal katibin syairil al-Fatihah. Kemudian membaca surah Al-Fatihah sekali, lalu dilanjutkan wa ila hadrati jamil awliya Allah Ta'ala bima syarikil ardi ila magharibiha, khususan ila hadrati sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani wa Syekh Abdul Hasan Sadzili wa Syekh Junaidil Baghdadi qaddasallahu sirruhum al-Fatihah. Kemudian Anda membaca surat Al-Fatihah sekali. Lalu kemudian membaca wa ila hadrati khususan Syekh Muhammad Taqiyuddin Ad-Dimashqi wa jami' rijalil ghaib wa arwahil muqaddasah wa ashabin naubah wa rusihim syairil al-Fatihah. Lalu kemudian Anda membaca surah Fatihah sekali. Lalu kemudian membaca wa ila hadrati khususan man ajazani ila muntaha syairil al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah sekali. Dan tata caranya untuk mengambil kaifiat ini, yang pertama adalah puasa 3-7 hari. Dimulai puasa dari hari Rabu. Lalu kemudian diwirid seikhlasnya dengan hitungan ganjil. Bisa 3 atau 11 atau 21 atau 41. Dan selama berpuasa diwiridlah sholawat ini di tengah malam ketika ba'da mengerjakan sholat sunnah. Perlu diketahui bahwa sholawat ini adalah salah satu sholawat yang memiliki asror atau rahasia yang luar biasa dan memiliki multifungsi, yaitu dapat digunakan untuk berbagai niat apa saja. Jadi silahkan diwirid atau didawam atau dibaca secara kontinu setiap ba'da sholat fardu, baik itu sekali atau 3 kali, 7 kali atau 11 kali. Jadi seluang waktu. Adapun jika Anda memiliki hajat terkait dengan yang dihajatkan, entah itu hajat dunia maupun hajat akhirah, entah itu hajat gaib maupun hajat batin, sebaiknya dilakukan di malam Jumat. Cara penggunaannya adalah setelah membaca Fatihah Tawasul, kemudian Anda membaca surat Al-Fatihah 1 kali, lalu membaca sholawat 7 kali. Hal ini, cara-cara ini, kaifiat ini diajarkan oleh Habib Muhammad bin Ali Syihab, dan ini disinyalir sangat mujarab. Lalu keterangan lain daripada sholawat Ismul A'zam ini adalah sholawat ini memiliki makom sebuah doa atau harapan kepada Allah untuk meminta kepadanya kasih sayang Allah Ta'ala tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dengan harapan melalui bacaan sholawat ini kita akan mendapatkan manfaat bahkan syafaat dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumil akhir.
dan semoga kita juga diakui oleh beliau sebagai bagian dari umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat ini juga baik dibaca sebanyak 7 kali di setiap selesai ba'da salat fardu. Insya Allah dengan melalui bacaan salawat ini kita akan dikaruniai beberapa kebaikan dan keberkahan dalam mengamalkan kalimat-kalimat thayyibah. Adapun manfaat yang sering dirasakan oleh beberapa orang yang telah mengamalkan salawat ini adalah, yang pertama, akan dikuatkan keimanan kita. Yang kedua, akan dihindarkan dari godaan dan gangguan syaitan yang membisikkan kejahatan di dalam hati. Yang ketiga, akan menemukan kedamaian hidup dan ketentraman dimanapun kita berada. Yang keempat, akan dikaruniai kemudahan di dalam menghafal Al-Quran serta kemudahan di dalam memahami makna yang terkandung di dalamnya. Terutama ini baik untuk para muta'alim ya, para pencari ilmu, baik santri maupun siswa. Yang kelima, akan diberikan keselamatan mutlak. Yang keenam, akan dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang ketujuh, akan sering menerima kabar gaib dari golongan malaikat, jin, manusia, aulia, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, akan selalu mendapatkan berita baik tentang kebaikan yang akan kita terima. Yang kesembilan, membuka semua ilmu apa saja agar cepat terkuasai. Yang kesepuluh, berfungsi sebagai magnetnya ilmu, penarik ilmu. Yang kesebelas adalah membangkitkan inti sel atau cupu atau cakra, membangkitkan kundalini dan lain sebagainya. Yang ke-12, peka terhadap hal yang gaib. Yang ke-13, membuka hijab gaib. Yang ke-14, pengobatan medis dan non medis. Yang ke-15, menarik dana gaib. Yang ke-16, untuk pengelarisan. 17, untuk pengasihan. Yang ke-18, untuk membersihkan diri secara spiritualitas, baik itu energi yang negatif, membersihkan, maupun perbuatan yang terdampak daripada energi yang dihembuskan atau dilemparkan dari sumber lain kepada rohani kita atau kepada batin kita. Yang ke-19 adalah untuk ketenangan batin dan ketentraman rumah tangga. Lalu yang ke-20 untuk membangkitkan tuah, berkah, dan lain sebagainya. Yang ke-21 untuk menyembuhkan diri sendiri dan orang lain. Yang ke-22 untuk membangkitkan dan untuk menguatkan pusaka-pusaka. Yang ke-23 memudahkan rezeki. Yang ke-24 mengalahkan atau menaklukkan musuh. Yang ke-25 akan memudahkan di dalam membayar hutang dan beban-beban lainnya. Yang ke-26 mengusir jin atau setan dan penyakit dari badan dengan cara dibacakan pada air dan diminumkan pada orang yang menderita, entah itu kerasukan maupun dia terkena penyakit yang non medis. Yang ke-27 menghilangkan rasa susah, cemas, dan sedih. Yang ke-28 melepaskan atau menghilangkan sihir, guna-guna, dan santet. Ke-29 membebaskan diri dari penjara atau membebaskan orang lain dari penjara. Yang ke-30 menghasilkan berbagai hajat dan kebutuhan, baik itu terkait dengan hajat dunia maupun hajat akhirat, baik itu hajat yang gaib maupun hajat yang zahir. Yang ke-31 mengembalikan barang yang hilang atau orang yang minggat atau orang yang kabur. Yang ke-32 untuk menemui Nabi Khidir alaihissalam. Yang ke-33 agar mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ke-34 bisa untuk membuat uang asma, yaitu uang untuk bibit pengelarisan di dalam perdagangan maupun usaha. Yang ke-35 untuk bisa mentransfer energi penyembuhan. Yang ke-36 bisa untuk membuat air hikmah atau air berkah. Yang ke-37 bisa untuk membuat minyak, benda pengobatan, dan lain sebagainya. Yang ke-38 untuk memudahkan kelahiran, untuk memudahkan urusan, untuk melonggarkan atau untuk
meraih sesuatu yang terikat. Kurang lebih demikian daripada fadilah yang bisa dicatat di sini. Sebetulnya masih banyak lagi fadilah-fadilah yang lain, belum di alam asud, alam laut, jabarut, dan alam lainnya. Menurut Al-Maghfurullah Kiai Haji Khalil Bisiri Rembang, bagi siapa yang memiliki hajat, misalnya berniat akan pergi haji, salawat ini dibaca sebanyak 100 kali. Salawat ini memiliki banyak sekali faidah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Syekh Taqiyuddin Dimashqi, tertulis di dalam kitab Sa'adatut Daurain, karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Di dalam satu risalahnya tentang Ismul A'zam disebutkan faidah tasarruf. Tasarruf adalah implementasi apa, kaifiat atau cara atau praktek dengan sholawat ini. Mengandung rahasia yang luar biasa, diantaranya adalah yang pertama, jika dibaca 100 kali di setiap hari, maka Allah Ta'ala akan memberikannya kedudukan wali dari aulia Allah. Yang kedua, apabila dibaca 1000 kali setiap hari akan mendapatkan nafkah secara gaib. Dengan kata lain, bila kita memasukkan tangan ke dalam saku, maka insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita perlukan, atau di dalam kamar, atau di dalam peti, apa yang kita kehendaki di dalam suatu ruangan, itu akan terdapat nafkah gaib diperoleh dengan membaca 1000 kali di setiap hari. Lakukan hal ini selama 40 hari, maka hal itu insya Allah akan terwujud. Lalu yang ketiga, untuk membinasakan orang zalim, dibacakan pada malam Sabtu sebanyak 1000 kali, maka para mustami' Anda akan melihat keajaiban daripada hal itu terkait dengan kebinasaannya. Jadi hati-hati, jangan sembarang menggunakan sholawat ini. Dan saya berpesan, wasiat kepada kalian agar bertakwalah kepada Allah, jangan pernah menggunakan kecuali haknya. Lalu yang keempat, untuk mencegah perampok dan musuh yang banyak, ambillah segenggam tanah dari bawah telapak kaki sebelah kiri, lalu bacakan sholawat ini 7 kali. Lalu kemudian tiupkan kepada tanah tersebut, kemudian dilemparkan di mana musuh itu berada, maka akan terjadi kebinasaan kepada mereka seketika itu. Jadi artinya untuk benteng gaib dan untuk sebagai penyerangan gaib. Lalu yang kelima, untuk mengembalikan barang hilang dan melunasi hutang, bacalah setiap hari 7 kali. Setiap mulai 1 kali diniatkan, pahala bacaannya dihadiahkan ke hadirat Rasulullah SAW, juga kepada keluarganya, pada sahabatnya, serta para rijalul gaib dan ashabun naubah. Sebagaimana yang sudah dikatakan sebelumnya. Dan yang berniat, bila hajatmu tercapai, akan bersedekah dengan makanan dan pahalanya untuk mereka, atau memberi makan orang miskin sebagai rasa terima kasih kepada Allah Ta'ala. Karena berkah mereka lah dan sholawat ini sehingga hajatmu tercapai insyaallah ta'ala. Lalu yang keenam, untuk sakit kepala, demam, sakit mata, migrain, dan segala sesuatu yang menimpa yang hinggap penyakit di tubuh Anda, silakan bacakan sholawat Ismul A'zam ini pada air mawar sebanyak 7 kali, lalu diminumkan pada si sakit dan dibalurkan sebagiannya. Lalu yang ketujuh, untuk melancarkan air susu bagi manusia atau hewan ternak, ambil air itu dari mata air sumur, lalu bacakan sholawat ini 7 kali, diusapkan pada tetenya dan diminumkan. Insya Allah air susunya akan menjadi banyak. Dan untuk menyuburkan tanaman, untuk menyuburkan
sumur juga sama halnya. Carilah air dari sumber air yang banyak yang berlimpah, lalu kemudian bacakan sholawat ini 7 kali. Lalu kemudian disiramkan, dipercikan, ditaburkan di tempat yang kita kehendaki, semisal sumur kering atau tanaman yang tandus, tanaman yang tidak berbuah, atau apa namanya, yang perempuan yang mandul yang belum punya anak, atau kepada anak kita yang belum mendapatkan jodoh, atau anak yang belum mendapatkan pekerjaan dan sebagainya, atau kepada warung yang memang sepi pelanggannya, dan kepada tanah yang memang tidak subur, semisal tanah bangunan atau tanah yang memiliki aura yang tidak baik atau tidak enak. Silakan bacakan sholawat 7 kali pada air itu, lalu disiramkan di tempat tersebut. Yang kedelapan adalah untuk agar supaya kencing tersumbat atau batu kencing, ya, dan wanita yang susah melahirkan itu sama. Jadi ketika ada orang yang memiliki batu ginjal, silahkan diminumkan air sholawat ini. Bagi wanita yang susah melahirkan pun sama. Lalu bagi yang susah kencing, yang susah buang air, yang perutnya bengkak tiba-tiba, penyakitnya yang ada pembengkakan, benjolan dan sebagainya, silahkan bacakan sholawat ini 7 kali ke air, lalu airnya itu diusapkan dan diminumkan. Begitu juga dengan orang yang kesurupan, yang kena penyakit dari non medis, ya. Begitu juga untuk sesak nafas, ya, madu, rasa takut, sering mimpi yang tidak enak, menakutkan, masuk angin, sakit dada, TBC, sulit tidur, bikinlah air seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Juga untuk menemukan jodoh, juga untuk menemukan pekerjaan, juga untuk menemukan hal-hal yang memang sifatnya buntu dalam kehidupan. Nah, itu mungkin Anda mau mengerjakan sesuatu, Anda memulai usaha apa, atau Anda memilih sesuatu apa, silahkan dibacakan sholawat ini. Dan jika untuk diri sendiri baca saja. Tapi jika untuk orang lain dibacakan ke airnya silahkan diminum dan dimandikan. Kemudian yang ke-11, bila didawamkan rutin sebanyak 100 kali di setiap hari selama 40 hari, maka akan menjadi seorang arif, mungkin akan mencapai derajat kasyaf. Kasyaf itu adalah terbuka hijabnya, terbuka pandangan batinnya. Jadi apapun yang ada di kejadian alam ini akan mudah dipahami dan akan mengerti dan akan tahu, terlihat, karena sudah kasyaf, mengerti akan rahasia di balik rahasia. Lalu yang ke-12 adalah untuk wanita yang menginginkan anak, atau yang yang belum memiliki penghasilan pun bisa, yang belum memiliki pekerjaan, yang belum memiliki anak laki-laki atau perempuan, silakan dibaca pada malam Jumat sebagaimana yang sudah tadi dikatakan. Idealnya bacalah 100 kali, lalu kemudian ditiupkan ke airnya itu diminumkan ke orang yang dimaksud. Andai pun dia terkena penyakit, insya Allah penyakitnya Allah angkat. Andai pun dia terkena guna-guna itu akan netral sendiri. Andai pun dia belum menemukan sesuatu untuk perjalanan hidupnya, maka akan Allah berikan. Demikian atas keberkahan salawat ini. Jadi sebagai catatan, energi sholawat ini cita rasanya sejuk, ya, seperti angin semilir di punggung ketika melakukan wirid, jadi tidak panas. Akan mengalir di punggung Anda. Jika dalam wirid Anda didatangi oleh sosok berpakaian jubah putih, maka ucapkanlah salam. Beliau adalah bangsa Rijalul Ghaib. Beliau ada bernama Syekh Arif Al-Imam Sayyid Muhammad Taqiyuddin Ad-Dimashqi. Jadi demikian catatan keterangan daripada sholawat Ismul A'zam ini. Semoga para mustami' terilhami dan mendapat hidayah untuk
membacanya atau mewiridkannya atau mendawamkannya, membaca secara rutin. Dan semoga keberkahan menyertai Anda yang membaca sholawat ini, dan semoga bermanfaat. Jika ada kalimat atau kata-kata yang salah, seperti biasa itu adalah mutlak dari kesalahan saya sendiri, dan saya mohon maaf dan mohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi jika perkataan atau kalimat saya yang tadi ada kebenaran dan mengandung kebenaran di dalamnya, maka itu semata-mata kebenaran tersebut dari Allah Ta'ala secara mutlak. Kurang lebih demikian. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain waktu. Semoga bermanfaat dan berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasa taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik, wa minal yaqin ma tuhawwin mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.